Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-haqqa bil yakin wa adman bin nurin wa qalaba bisirin wa adwa'a bida'in wa syafi'ir rahin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa salam. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Al-ayah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itsu liutamima makarimal akhlaq. Dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah diutus utamanya untuk menyempurnakan akhlak hingga kita menjadi mempunyai akhlakul karimah insyaallah. Amin. Segala puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan fadilah daripada sunnah, fadilah daripada mengenali Nabi Muhammad, yakni hub, kecintaan kita kepada Rasulullah SAW sehingga Allah ridha kepada kita. Mudah-mudahan kelak nanti di akhirat kita mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Yang pertama al-fakir hormati Habibana al-Habib Husain bin Tahir al-Haddad, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah satafiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan. Dan kepada Khalifah Majlisatul Khamis Ustaz Ahmad Ramdan, mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan, Allah panjangkan umur, Allah satafiahkan badan. Dan kepada Ustaz Ahmad, mudah-mudahan selalu Allah satafiahkan badan. Dan kepada antum semua yang dikatakan muridin yang mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan diberi ilmu yang manfaat, diberi pahala yang banyak dan diridhai Allah Subhanahu wa taala, mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Fadilah salawat ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ini dihidupkan Allah, diberi rezeki, diberi rahmat. Apa rahmat itu? Segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan, "Qul la as'alukum alaihi ajran ilal mawaddatan fil qurbah." Sesungguhnya kita mengenali ayahanda Rasul, kita mengenali ibunda Rasul, kita mengenali putri Rasul, kita mengenali istri-istri Rasul. Kenapa dikatakan itu Ahlul Baitur Rasul Al-Mustafa Tuhuri, dikatakan suci. Sesungguhnya Allah menghendaki kebaikan kepada setiap hamba karena begitu rahmat Allah. Apa rahmat Allah? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memberikan kebutuhan kepada kita. Kita diberi akal, ngerti yang haram yang halal. Kita dikasih jalan untuk mengerjakan sholat yang diperintahkan di bulan Rajab kemarin itu, yang dikatakan Husurul Hurum. Kita haram yang lain daripada bulan-bulan yang lain. Dan sholat ketika di bulan Rajab itu dilebihkan, ibadah dilebihkan. Kenapa? Karena dikatakan bukan hanya karena Rasulullah Isra wa Mi'raj di bulan Rajab, karena Rajab syahrullah. Dikatakan seperti itu. Bahkan Rajab dikatakan Husurul Hurum, yang Allah haramkan bulan-bulan di antara 12 bulan itu. Kita merasakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghadirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengerti bahwasanya salawat ke Rasulullah yang Allah perintahkan. Allah mengatakan bahwasanya orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, Allah menyuruhkan, Allah memerintahkan, dan perintah Allah ini hukumnya wajib. Semua yang Allah perintahkan hukumnya wajib. Semua yang Nabi suruhkan itu hukumnya sunnah. Jadi kalau kita ngerti bahwasanya salawat ke Nabi Muhammad itu akan membuka futuhul arifin, akan membuka hati kita ma'rifat kepada Allah, akan membuka ain pandangan kita untuk ma'rifat kepada Allah, akan menjaga telinga kita untuk ma'rifat kepada Allah, akan menjaga badan kita ini untuk mendekat kepada Allah.
Kenapa dikatakan? Karena miftah, yang dikatakan futuh, pembuka. Jalan yang memberikan kita keterangan. Jadi fadilah salawat ke Nabi Muhammad SAW itu dikatakan jalan yang memberikan kita keterangan. Kita melihat sesuatu yang dikatakan sesuatu itu ada fadilahnya, keutamaannya. Dikatakan Nabi Allah Sulaiman bin Dawud alaihi salam, dia mengatakan Nabi Sulaiman, hadza min fadli rabbi. Itu pemberian Allah. Segala yang Nabi Sulaiman punya. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena rahmat Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat safinatun Nuh, dikatakan itu bahtera Nabi Allah Nuh. Rasulullah mengatakan ahlu baitika safinatun Nuh. Rasulullah menyuruhkan kita untuk mengikuti ahlul bait Nabi Muhammad. Kenapa ahlul bait Nabi Muhammad, zuriyah Nabi Muhammad, habaib kita ikuti? Karena Nabi Muhammad rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Beruntung ini di bulan di mana bulan ini turun perintah salawat ke kanjeng Nabi. Kita bersalawat ke Rasulullah, Allah hapuskan semua dosa yang sebesar Uhud. Bahkan sebagian ulama mengatakan itu semua dosa dihapus Allah dari fadilah satu salawat, dan Allah lebihkan dengan lipatan pahala. Begitu dihapus dosa langsung mendapat pahala. Ini luar biasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus ngerti pertama-tama luar biasa supaya ngerti kehebatan Rasulullah. Bahkan syahadatain, 2 kalimat syahadat, hati-hati. Gak ada orang masuk Islam syahadat nyebut Allah, gak ada. Syahadatain, 2 kalimat syahadat. Bahkan dikatakan kita kalau kepengen masuk surga harus ngerti Nabi Muhammad, wajib hukumnya. Kenapa? Karena Allah jadikan segala sesuatu kepada Nabi. Allah gak akan adakan kebahagiaan kalau gak karena Nabi. Allah akan buat semua sakit, Allah akan murka, Allah akan memberikan azab terus kalau bukan karena Nabi Muhammad. Allah gak adakan rahmat. Allah mengatakan innallaha wa malaikatahu. Ini malaikat ini bukan sembarangan makhluknya Allah. Makhluk Allah yang mempunyai pandangan yang tajam, yang langsung bisa melihat Allah. Dikatakan malaikat ini yang menyampaikan wahyu, malaikat Jibril alaihi salam kepada Rasulullah. Bayangkan itu dari tempatnya ke sini, yang itu jaraknya dikatakan 360 tahun. Ada yang mengatakan ditempuh malaikat Jibril alaihi salam sehari semalam. Di Al-Quran Allah mengatakan seperti itu. Berarti sesuatu yang kita fahami akan Nabi. Fadilah salawat kepada Nabi Muhammad. Rasulullah mengatakan yusalluna ala Nabi. Allah mengatakan kami. Karena pengutamaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita punya badan. Kita sangat suka kepada badan kita. Nah, ini Rasul sallallahu alaihi wasallam yang Allah buat daripada zatnya Allah. Allah dikatakan Badi'us samawati wal ard. Allah yang membuat itu langit dan bumi. Begitu langit kita lihat tinggi langit, begitu bumi kita lihat jauh jaraknya langit dan bumi. Jauh jaraknya langit dan bumi. Tapi kenapa Allah mengatakan itu sepasang? Terus dikatakan surga dan neraka. Begitu nggak ada di antaranya surga dan neraka. Tapi hidup yang dikatakan ada kita menemukan sesaat nanti kematian. Di saat kita mendekati detik-detik ajal, ingat itu syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang bisa rugi. Dikatakan alimil ulama, kalau kita meninggal dunia membawa mahabbah kepada Ali Muhammad, membawa mahabbah kepada sahabat Muhammad, membawa mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada tabi'in, salafun salihin. Wallahi demi Allah, begitu kita masuk ke alam kubur, malaikat munkar nakir akan melihat sesuatu di balik kita, di belakang kita. Itu syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak akan menjadi susah orang yang banyak bersolawat ke Rasulullah. Bahkan kalau orang gak bersolawat ke Nabi Muhammad pasti susah. Ini rahmat Allah. Jadi kalau kita hidup, kita ini ngerti bahwasanya Nabi Muhammad asbab rezeki kita, zahir batin kita, dunia akhirat kita, segala-galanya. Kenapa? Karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Orang yang hidup gak menggantungkan hatinya kepada Allah, ini fasik, ini orang fajir, orang yang kejam. Dikatakan apa? Dia gak ngerti bahwasanya hitam itu malam. Dia gak faham hitam itu malam. Dia gak ngerti kalau meninggalkan sholat itu ya maksiat. Lebih cenderung kepada perkara-perkara zalim, perkara-perkara itu. Dia gak ngerti bahwasanya An-Nur Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu begitu hati kita,
Begitu kita mengharapkan syafaat Rasulullah, tapi segolongan orang jauh dari rahmat Allah, jauh dari kebaikan, jauh dari memikirkan sesuatu yang maslahat. Apalagi al-maslahatu fid din, urusan yang menyelamatkan dalam urusan agama. Nah, agama ini ditata Allah. Ini Sya'ban, yang dimana kalau kita bersolawat ke Rasulullah, kita ngerti bahwasanya Nabi Rasulullah Madinatul Ilmin, harus ngerti ilmu agama. Faridatun alal kulli muslimin dikatakan. Jadi kalau kita sesuatu ada di diri kita karena Allah meletakkan sesuatu di hati kita. Apa yang terutama di hati kita? Fadilah, yakni salawat ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu futuhul arifin yang akan membuka hati kita, mendapatkan share kita kecintaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-insanul kamil, Al-Qutub, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, semua pahalanya diberikan kepada ibunya. Habib Ali ini akhlaknya luar biasa. Habib Ali ketika membuat maulid Simtud Durar, itu tangannya dituntun, tangan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musafahat, dikatakan apa? Kita kalau punya masalah sama orang jahatin kita, maafkan. Kenapa? Karena takut ada sesuatu yang nempel di hati. Lah bayangkan andai kata yang nempel di hati kita Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah. Ini suatu yang luar biasa di diri kita. Segala sesuatu fana, segala sesuatu nggak akan pernah dilihat Allah. Andai kata di hati kita ada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan, andai kata di surga nggak ada Nabi Muhammad, sampai Habib Ali nggak mau masuk ke surga. Bayangkan, ini kecintaan ulama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengikuti untuk kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang cinta kepada Rasul, ia mendapatkan fadilah salawat dari Rasul. Hanya dengan kita cinta kepada Nabi Muhammad, kau ahli salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati. Batu-batuan, tanaman dan tumbuhan menyebut dua nama, Allah Muhammad, Allah Muhammad. Dikatakan sebagian itu batu akan ia nanti di neraka Allah, itu bahan bakar neraka. Tapi lihat kenapa Allah memuliakan yang dikatakan itu batu zabrud, itu batu perhiasan dipakai di tangan, di cincin, itu dikatakan sonah di kelingking, luar biasa. Itu ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai batu dipakai Rasulullah. Begitu kita melihat batu itu di neraka, wallahul azim haram kita mengatakan batu yang kita pakai akan ke neraka seperti batu-batu yang Allah bahankan itu di neraka. Bayangkan, ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inama bu'itsu li utamima makarimal akhlak. Jadi salawat ke Rasulullah, kita ngerti hadis Nabi. Satu hadis Nabi Muhammad. Alim ini orang. Kita ngerti satu hadis Rasulullah. Kau dikatakan orang alim, orang berilmu. Kenapa? Karena belajar. Karena ikhtiar, karena usaha. Walaupun punya satu ilmu dengan usaha. Lihat itu orang-orang yang Allah persiapkan di neraka. Lihat di Al-Quran diterangkan itu. Zalika liman khasyya rabbah. Orang-orang yang saleh. Lihat yang Allah katakan di sana, orang-orang yang mendapatkan kerugian. Ada itu. Kenapa? Kita yakin. Bagaimana keyakinan kita ketika kita merasakan Rasulullah? Ketika kita menghadirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah haramkan. Ini rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita disuruhkan mengenali Rasulullah, ini wajib. Bahkan diletakkan di syahadat, segandeng dengan ismullah. Kalau kita menyebut nama Allah, nggak menyebut nama Nabi Muhammad, nggak diaku. Doa nggak membawa nama Nabi Muhammad, nggak sampai. Hidup nggak mengenali Nabi Muhammad, nggak selamat. Kalau kita ngerasa kita bisa selamat tanpa melihat Rasulullah, ini orang ahli jahannam, khianat kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati. Salat, udah jelas hadisnya, ada keterangannya. Ia benci kepada ahlul bait, kepada zuriyah Rasulullah, fatwa nar, Allah bukakan pintu neraka. Dan mati dalam keadaan Yahudi atau Nasraniyan, mati dalam keadaan Yahudi atau Kristen. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati. Nah, salawat ke Rasulullah. Kita ngerti syirik. Asyirkun, ini dikatakan zal kabair min dzar syar. Ini salah satu daripada dosa yang besar, yang paling mentoknya besar. Tapi dengan kita mengingat Rasulullah, kita mengerti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wallahul azim, itu akan hancur lebur iblis laknatullah. Segala macam fitnah,
segala macam penyakit batin, penyakit zahir, ataukah kesambet, kesurupan segala macam, ini dikatakan silahul mu'min. Doa termasuk salawat kepada Rasulullah, itu doa kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan mendoakan Rasul, bersalawat kepada Rasul, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita mengatakan mendoakan Rasulullah. Oh iya, nah kita hamba Allah. Kamu siapa merasa hebat di mata Allah? Sedang segala sesuatu Allah yang jadikan. Durhaka orang ini, khianat kepada Allah. Na'udzubillah min zalik. Hidup ditata Allah. Hidup akan dimatikan Allah. Ketika yaumul ba'ats Allah hidupkan kembali. Dan orang yang pandai bersyukur di bulan Sya'ban banyak salawat ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kufur orang andai kata enggak ngerti ketika Allah menghendaki sesuatu, la ta'ah la sami'na wa ata'na, walakin sami'na wa asaina. Ia enggak taat, ia enggak mendengarkan dan enggak mengikuti yang Allah perintahkan, dan ia mendengar tapi keluar lewat telinga yang mana. Akhirnya sia-sia, dia enggak beruntung hingga Ramadan gagal total. Naudzubillah min dzalik. Khusyuk, salawat khusyuk. Salawat khusyuk, baca maulid ada wudu, enggak boleh ngerokok. Waktu baca maulid enggak boleh ngerokok, haram, enggak boleh ngerokok. Di saat selesai terus doa baca maulid, ngerokok, ya nggak dapat fadilah sunnah, nggak dapat fadilah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena sesuatu yang dilihat Allah, sesuatu yang paling utama di sisi Allah, masjid. Di masjid itu haram ngerokok, tapi ketika baca maulid, naudzubillah min dzalik, malah ngerokok. Di masjid aja nggak boleh ngerokok, apalagi ketika membaca maulid. Seorang yang Allah muliakan, yang Allah dan malaikat Allah mengatakan yusalluna 'alan nabi. Bayangkan, ini pengutamaan kepada Nabi Muhammad. Salawat ke Nabi Muhammad itu pengutamaan kepada Rasulullah. Jadi kita akan menjadi orang yang diutamakan Allah. Andai kata nyambung hati ke habaib-habaib, ke salafun saleh, ke orang-orang saleh, orang yang alim, yang bukan orang malah ia mengerjakan keburukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.